Jin Huoyu sangat muak dengan penampilan Ye Xuan. Dia menjerit marah, lalu terbang maju dengan sekuat tenaga, menciptakan lingkaran tornado api, dan benar-benar melemparkan Ye Xuan dan Lei Qiu. Bulu-bulu bola guntur itu mengeluarkan suara berderak seperti listrik, dan ia juga melaju dengan kecepatan penuh. Namun, ada seseorang yang berdiri di punggungnya, jadi kecepatannya masih sedikit lebih lambat dari Jin Huoyu, dan dia terlempar sedikit demi sedikit. Secara bertahap, tornado api di depan semakin menjauh. Jika terus seperti ini, tornado itu tidak akan terlihat lagi. Melolong, Lei Qiu menjerit dengan enggan, dan emosi yang terungkap dalam suaranya sangat cemas. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya yang besar sambil berkata, biarkan aku membantumu. Sambil berbicara, dia melepaskan hukum pedang, membentuk ujung berbentuk pedang di depan bola guntur, menerobos kehampaan. Wah, kecepatan bola petir itu melonjak seketika, dan cahaya petir dari sayapnya merobek kehampaan, mengejarnya dengan kecepatan yang luar biasa. Titik. Tidak butuh waktu lama sebelum ia menyusul Jin Huoyu dan menjerit kemenangan. Melolong, Jin Huoyu sangat jijik dengan kemunculan Ye Xuan, dan sekali lagi lingkaran tornado api meledak, membentuk ujung tajam seperti penghalang udara dan terus melaju kencang. Akan tetapi, tidak peduli seberapa cepat Jin Huoyu berakselerasi, kecepatannya hanya setingkat binatang surgawi. Tingkat kultivasi Ye Xuan berada di alam Taichu, dan lawannya adalah Raja Binatang Suci. Oleh karena itu, dengan bantuan hukum pedang Dao alam Taichu, bola guntur dapat terbang mengitari Jin Huoyu tanpa melambat sedikitpun. Semakin banyak kejadian ini terjadi, Jin Huoyu semakin marah. Bulu-bulu di tubuhnya mulai terbakar seperti api, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk terbang. Begitu saja, ia terbang selama 3 hari penuh dengan kecepatan maksimum binatang dewa, dan tidak diketahui seberapa jauh yang telah ditempuhnya. Di pertengahan hari ketiga, Ye Xuan akhirnya melihat dunia aneh muncul di hadapannya. Dunia yang setengahnya terekspos dalam kekosongan di luar domain. Melihat dari kekosongan di luar domain, seseorang dapat melihat separuh dunia, sedangkan separuh lainnya terhalang oleh dinding kristal kekosongan. Dunia ini sangat ajaib. Tumbuhan spiritual dan tumbuhan hampa tumbuh bersama di daratan. Hijau zamrud dan ungu tua berpadu menjadi satu, yang terlihat sangat menakjubkan. Karena separuh dunia ini tidak memiliki dinding kristal hampa yang menghalanginya, tidak diperlukan cara apapun untuk menerobos batasan tersebut, Anda cukup terbang langsung ke dalamnya. Setelah Jin Huoyu terbang ke sini, dia tidak berhenti sama sekali dan terjun langsung ke dunia yang indah ini. Setelah memasuki dunia ini, Ye Xuan melepaskan bola guntur, membiarkan si pecinta kuliner ini mengejar Jin Huoyu seorang diri, lalu terbang di angkasa untuk mengamati dunia ini. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Xuan menemukan bahwa udara di dataran tinggi dipenuhi dengan udara keruh dan energi hampa, tetapi udara yang dekat dengan tanah kaya akan energi spiritual. Tanaman spiritual di sini juga cukup istimewa dan bukan tanaman umum di Kyushu. Ye Xuan bahkan tidak mengenali satu pun tanaman, namun tanaman-tanaman ini tumbuh sangat subur di dunia ini di mana udara keruh dan energi spiritual bercampur, seperti hutan purba. Dan setelah berkeliling sebentar, tidak ditemukan jejak aktivitas Eldar. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa tidak ada roh cerdas di sini, yang ada hanya monster. Ye Xuan jatuh ke tanah dan menggunakan pedangnya untuk menggali tanah untuk memeriksa akar tanaman. Saya menemukan bahwa hanya ada sedikit udara keruh di tanah di sini. Tampaknya ada semacam hukum di dunia ini yang dapat menghalangi udara keruh. Oleh karena itu, udara keruh yang dekat dengan tanah lebih sedikit, sehingga lebih banyak tanaman hijau tumbuh di sana. Di puncak gunung banyak tumbuh-tumbuhan hampa, karena dataran tinggi dipenuhi udara keruh dan energi hampa. Oleh karena itu, muncullah pemandangan yang sangat menakjubkan di pegunungan dunia ini. Gunung ini awalnya berwarna hijau di kaki gunung, lalu perlahan berubah menjadi ungu seiring bertambahnya ketinggian. Kelihatannya sangat ajaib. Selain itu, terdapat lebih banyak tanaman hijau pada bagian yang dilindungi oleh dinding kristal hampa, sementara terdapat lebih banyak tanaman hampa pada bagian yang terpapar oleh hampa. Monster-monster di sini mengikuti pola yang hampir sama. Di separuh dunia yang dilindungi oleh Void Crystal Wall, terdapat banyak monster spiritual. Di sisi lain dari kekosongan yang terekspos, ada lebih banyak monster kekosongan. Dunia ini adalah dunia tempat energi spiritual dan energi hampa bercampur. Selain itu, Ye Xuan menemukan bahwa sebagian besar tanaman spiritual di dunia ini memiliki kemampuan tertentu untuk menahan udara keruh. Ini juga hal yang sangat normal. Tanaman yang tidak memiliki ketahanan terhadap udara kotor tidak dapat bertahan hidup saat badai kehampaan datang. Ye Xuan mencoba memetik daun tanaman itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya beberapa kali untuk menganalisis khasiat obatnya. Kebanyakan dari mereka hanyalah tanaman biasa dan pada dasarnya tidak memiliki dasar untuk menjadi bahan obat spiritual. Di sisi lain, bola guntur mengejar Jin Huoyu,
terbang ke seluruh dunia. Tak peduli seberapa keras Jin Huoyu berteriak dan berusaha mengusirnya, bola petir itu hanya berkibar dan melompat-lompat, tak dapat diusir. Jin Huoyu menjadi marah dan menyemburkan api untuk mengusirnya. Bola petir itu terbang menghindari api, dan terbang kembali ketika api telah padam. Ye Xuan melihat pemandangan ini dari jauh dan mulai mengagumi pecinta kuliner ini atas strateginya yang tak tahu malu dan gigih. 2 hari berikutnya, Ye Xuan mulai mencari monster kuat di dunia ini, mencari monster kuat yang bisa dilatih menjadi kavaleri. Tentu saja, sangat sulit untuk menemukan monster kuat yang cocok untuk pelatihan, jadi ini memerlukan waktu. Bola petir mengikuti Jin Huoyu terbang mengelilingi dunia setiap hari. Kedua binatang suci itu terbang melintasi langit dari waktu ke waktu, menakut-nakuti monster di bawah hingga berlarian ke segala arah. Pada hari ketiga, tiba-tiba terdengar teriakan yang mengerikan dari kedalaman pegunungan. Teriakan itu jelas dibuat oleh monster burung, tetapi suara itu tidak berasal dari Thunderbolt atau Gold Fire Feather. Lagi pula, tangisan itu mengandung tekanan yang sangat kuat. Ye Xuan mengejar seekor singa bertaring tajam. Ketika suara gemuruh yang menggetarkan bumi terdengar, singa bertaring tajam yang tadinya sangat ganas itu langsung berhenti dan tergeletak di tanah sambil gemetar. Singa bertaring pedang ini sudah merupakan binatang dewa, tetapi ia begitu takut dengan aumannya sehingga ia tidak berani bergerak. Di antara kelompok monster, tingkat kekuatannya sangat jelas. Jika monster yang dapat menakuti singa bertaring pedang tingkat binatang suci sehingga tidak berani bergerak, itu berarti monster yang membuat auman ini lebih kuat dari singa bertaring pedang, dan jauh lebih kuat. Setelah teriakan yang menggetarkan bumi itu terdengar, segera terdengar teriakan lain. Kali ini teriakannya sangat familiar, karena sudah jelas itu adalah teriakan Thunderbolt. Dua teriakan itu terdengar berurutan, dan bila diperbandingkan, perbedaan kekuatannya tampak jelas sekali. Deru bola guntur itu sebenarnya dapat diredam. Jantung Ye Xuan berdegup kencang dan dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Cahaya pedang keluar dari tubuhnya dan terbang ke arah asal suara lolongan itu. Melolong, saat teriakan kedua yang menggetarkan bumi terdengar. Ye Xuan akhirnya melihat monster yang berteriak itu. Itu sebenarnya adalah seekor burung raksasa, yang terlihat sekitar 50% mirip dengan Kaisar Kunpeng. Yang mengejutkan adalah itu adalah Kunpeng lain, dan Kunpeng dengan garis keturunan yang sangat murni. Bulu Kunpeng ini berwarna hijau pegunungan dan terlihat sangat garang. Ye Xuan bisa tahu sekilas bahwa ini adalah Kunpeng yang kekuatan tempurnya sebanding dengan Raja Dewa. Lei Qiu berhadapan dengan Qingshan Kunpeng, bersiul keras kepala padanya, tetapi selalu mundur, jelas kewalahan oleh momentum Qingshan Kunpeng. Bagaimanapun, Qingshan Kunpeng ini adalah Raja Binatang Buas, dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan Raja Dewa. Ia adalah peringkat utama yang lebih tinggi dari bola petir, dan benar-benar menghancurkan dalam hal peringkat. Ye Xuan telah menjelajahi dunia ini selama 3 hari. Dia telah melihat banyak monster dan memiliki pemahaman umum tentang kekuatan monster di dunia ini. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Qingshan Kunpeng ini adalah Raja Binatang Buas di sini. Qingshan Kunpeng ini sangat besar, tingginya 10 lantai. Lei Qiu berdiri di depan Qingshan Kunpeng seperti anak ayam kecil. Qingshan Kunpeng ini jelas memiliki atribut bumi dan tampaknya tidak suka terbang. Sebaliknya, cakarnya besar, seperti telapak tangan besi. Wah! Qingshan Kunpeng melangkah maju dengan satu cakar, mengeluarkan bola guntur, menyebabkan tanah bergetar hebat. Bola petir itu mundur lagi, tampak sedikit sedih, dan berteriak ke arah Jin Huoyu, tetapi suaranya jelas jauh lebih rendah. Titik titik titik, titik titik titik. Penekanan peringkat antar monster terlalu parah. Bahkan bola petir tidak memiliki cara untuk menahan tekanan monster tingkat atas, belum lagi ia juga ditekan dalam darah. Jin Huoyu ragu sejenak, dan akhirnya tidak menanggapi. Dia hanya berhenti di tebing di kejauhan dan memperhatikan. Jelas ini adalah kompetisi antar monster untuk mendapatkan pasangan. Semakin langka dan kuat garis keturunan monster tersebut, semakin sengit pula pertarungan untuk mendapatkan pasangannya. Bagaimanapun, mereka mungkin tidak akan bertemu dengan jenis mereka sendiri selama ribuan tahun. Sekarang setelah mereka bertemu dengan jenis mereka sendiri, dan ada 2 jantan dan 1 betina, perkelahian tidak dapat dihindari. Dalam keadaan normal, monster betina tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan pacaran monster jantan. Sebab, bagi monster betina, agar garis keturunannya tetap bertahan, mereka perlu melahirkan keturunan yang kuat. Jika Anda ingin melahirkan keturunan yang kuat, Anda perlu memilih pasangan jantan yang kuat. Ini adalah hukum alam monster dan binatang, hanya garis keturunan terkuat yang memenuhi syarat untuk melanjutkan. Jika tidak ada halangan lain, Qingshan Kunpeng ini pasti akan menang tanpa ketegangan. Hanya perlu teriakan untuk menakut-nakuti monster tingkat rendah. Namun, Lei Qiu ternyata keras kepala, dan dia mencoba menantang Raja Binatang dengan bertindak seperti monster tingkat rendah.
Qingshan Kunpeng awalnya hanya ingin menakut-nakuti lawannya dan itu sudah berakhir, tetapi lawan bersikeras menantangnya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengangkat cakarnya, siap menginjak lawan sampai mati dengan satu cakar. Lei Qiu merasa sangat sedih dan dengan senang hati mengikuti Jin Huoyu ke sini, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan Kunpeng yang kuat yang tidak dapat dikalahkannya. Tepat pada saat ini, Ye Xuan perlahan jatuh dari langit, berhenti pada ketinggian di mana dia bisa menatap mata Qingshan Kunpeng, dan berdiri di depan bola guntur. Dari segi ukuran, Ye Xuan bahkan tidak sebesar salah satu mata Qingshan Kunpeng, tetapi begitu dia muncul, dia segera membangkitkan kewaspadaan Qingshan Kunpeng. Melolong, Qingshan Kunpeng menjerit marah penuh keraguan, bertanya pada Ye Xuan apa yang ingin dia lakukan. Ye Xuan tersenyum, lalu menunjuk bola petir di belakangnya dengan ibu jarinya dan berkata, "Aku membesarkan seorang anak dari telur hingga sebesar ini, dan kamu menginjaknya begitu saja, dan kamu masih bertanya padaku apa yang ingin aku lakukan." Qingshan Kunpeng terdiam beberapa saat, lalu segera menggunakan akal sehatnya untuk menganalisis bahasa yang digunakan Ye Xuan, dan berkata dengan marah ini adalah pertempuran garis keturunan Kunpeng. Hanya garis keturunan Kunpeng yang paling kuat yang memenuhi syarat untuk melanjutkan. Sekarang bukan giliranmu untuk berpartisipasi. Aku tidak bisa terlibat dalam pertarungan garis keturunanmu. Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, ini adalah hukum alam. Hanya garis keturunan yang paling kuat yang memiliki kualifikasi untuk melanjutkan. Ini adalah aturan untuk kelanjutan garis keturunan Kunpeng. Bukan giliranmu untuk berpartisipasi. Qingshan Kunpeng berkata dengan tegas. Ye Xuan tetap tersenyum tipis, perlahan menarik pedang Kunpeng, dan berkata jika memang begitu, maka masalahnya sederhana. Aku hanya perlu membasmi semua Kunpeng yang lebih kuat dari bola petir, dan bola petir secara alami akan menjadi yang terkuat. Bukankah itu masuk akal? Pedang Kunpeng bergesekan dengan sarungnya, mengeluarkan suara yang menggetarkan jiwa. Meskipun Qingshan Kunpeng sekuat Raja Dewa, dia masih merasakan tekanan yang luar biasa. Melolong, Qingshan Kunpeng meraung marah, akulah raja di sini. Raja Kunpeng dengan garis keturunan paling mulia, beraninya kau membasmiku. Ye Xuan mengerutkan bibirnya dan berkata, kau hanyalah Raja Kunpeng. Pergilah dari sini sekarang jika kau tahu apa yang terbaik untukmu. Aku akan menghemat tenagaku, atau aku akan mencincangmu dan memakan pantatmu. Qingshan Kunpeng yang menyebut dirinya Raja Kunpeng ini benar-benar berbicara omong kosong. Kaisar Kunpeng yang sebenarnya terletak di pedang Kunpeng. Meskipun hanya rohnya yang tersisa, Kaisar tetaplah Kaisar. Kunpeng yang lebih unggul ada di sini, jadi bukan giliran Kunpeng Qingshan ini yang menjadi liar. Qingshan Kunpeng meraung marah dan memutuskan untuk bertarung. Ia mengeluarkan kekuatan besar, menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya runtuh. Ia kemudian mengulurkan cakarnya yang besar dan mencengkeram Ye Xuan. Ye Xuan menghunus pedangnya dan bertarung dengan Qingshan Kunpeng. Pertarungan di tingkat Raja Dewa mengakibatkan langit runtuh dan bumi terbelah, gunung-gunung terpotong, dan lubang-lubang besar tercipta di dalam tanah. Bagaimanapun, Qingshan Kunpeng adalah Raja Binatang Dewa, dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan Raja Dewa, dan tubuhnya sangat kuat. Setiap bulunya sekuat senjata dewa. Selain itu, kekuatan tempur Qingshan Kunpeng tidak hanya pada tingkat Raja Dewa primordial, tetapi bahkan lebih tinggi. Tidak mudah bagi Ye Xuan untuk membasminya, tetapi dia masih menekannya dengan hukum ilmu pedang. Pertarungan berlangsung dari pagi hingga malam. Qingshan Kunpeng terluka oleh hukum pedang yang tak tertandingi. Bekas tebasan pedang yang dalam tergores di tubuhnya dan darah berceceran. Setelah Qingshan Kunpeng terluka, dia tidak melanjutkan pertarungan, tetapi segera mundur dan bersembunyi di sarang di pegunungan. Setelah mengalahkan Qingshan Kunpeng, Lei Qiu dengan senang hati mendekati Jin Huoyu, tidak terpengaruh sama sekali dengan apa yang baru saja terjadi. Jin Huoyu tidak puas dengan pertarungan ini karena beberapa manusia telah mengganggunya. Monster yang tumbuh di alam sangat bermusuhan dengan manusia. Akibatnya, Jin Huoyu juga agak ditolak oleh bola guntur itu. Terlebih lagi, tidak peduli dalam hal kekuatan atau kemurnian darah, Lei Qiu jauh lebih rendah daripada Qingshan Kunpeng. Jin Huoyu menemukan lubang pohon di pohon kuno dan mulai membangun sarang. Lei Qiu membantu memungut bulu dan ranting, seolah-olah mereka sedang membangun sarang bersama. Jin Huoyu terus mengusir bola petir, sehingga memaksanya membangun sarang sendirian di tempat lain. Namun, bagi Lei Qiu, tidak ada konsep membangun sarang sama sekali, karena dimanapun Ye Xuan tinggal, disitulah sarang burung. Akan memakan waktu yang lama bagi suku Mangshan untuk tiba di sini, lagi pula, kecepatan gerak suku Mangshan sangatlah lambat. Ye Xuan tidak terburu-buru. Sambil mempelajari hukum dasar dunia ini, ia menangkap monster dan mengunci mereka untuk mencoba menjinakkan mereka. 3 hari kemudian, sebuah tim muncul di langit. Ye Xuan awalnya mengira suku Mangshan telah tiba. Ketika dia hendak menemui mereka,
dia tiba-tiba melihat dengan jelas bahwa tim yang mendekat itu menunggangi naga pembelah langit. Tim yang datang bukan dari ras manusia, tetapi dari keluarga kerajaan Void, dan mereka adalah pasukan terkuat dari keluarga kerajaan Void, kavaleri Raja Naga. Panglima tentara itu adalah naga jahat Aogu. Naga jahat Aogu dan 1000 Raja Naga penunggangnya tidak banyak jumlahnya, tetapi mereka tidak mudah untuk dihadapi. Yesuan segera menemukan bola petir dan memasukkan kembali si pencinta makanan ini ke dalam tas binatang roh. Dia memutuskan untuk bersembunyi di pegunungan dan hutan terlebih dahulu untuk melihat apa yang ingin dilakukan Raja Void di sini. Naga Ibel Aogu dikelilingi oleh aura Naga Ibel. Dia mengamati dunia di bawahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah ini alam Yulan kuno? Kelihatannya tidak istimewa. Pemimpin pengawal kerajaan yang memimpin jalan berkata dengan hormat tuanku, ini adalah alam Yulan. Alam Yulan kuno adalah dunia spiritual yang tidak hancur di masa lalu. Panglima pengawal kerajaan ini adalah orang yang memimpin tim untuk menjelajahi alam Yulan, tetapi terbasmi dan melarikan diri kembali ke kota kerajaan Abis sendirian. Karena dia pernah ke alam Yulan sebelumnya, dialah yang memimpin jalan. Apakah ada monster raja di sini? Naga Ibel Aogu sangat tidak puas dengan monster yang ingin ditangkapnya, tetapi dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Lagi pula, apa yang mereka hadapi adalah seekor binatang dewa yang sangat kuat, yang kekuatannya sebanding dengan seorang raja dewa. Bahkan raja dewa primordial pun akan kesulitan menangkap binatang buas seperti itu. Karena Raja Yelin tidak datang, maka hanya dia yang tersisa. Komandan pengawal kekaisaran menegaskan, ya, terakhir kali kita datang, Kunpeng sangat kuat. Aku tidak bisa mengatakan pangkatnya secara pasti, tetapi aku yakin bahwa kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada binatang dewa biasa. Naga Ibel Aogu tidak peduli dengan pangkat Kunpeng ini. Tidak peduli pangkat apapun, dia akan menangkapnya. Dia mengangkat tangannya dan memerintahkan, baiklah, menyebar dan cari. Titik titik titik, titik titik titik. Tidak perlu mencarinya, aku tahu sarang Kunpeng. Aku tidak akan pernah melupakan tempat itu, terlalu menyeramkan. Pemimpin pengawal itu melihat sekeliling dan segera menunjuk ke sebuah gunung dan berkata, itu ada di sana. Naga Ibel Aogu segera menunggangi aura Naga Ibel dan jatuh ke sarang Kunpeng di bawah. Tanpa jeda, ia langsung memasuki sarang Qingshan Kunpeng. Yesuan mengerutkan kening ketika dia melihat Naga Ibel Aogu memasuki sarang Qingshan Kunpeng, dan segera teringat informasi yang didengarnya dari Wang Xiangyun. Dalam 2 tahun terakhir, keluarga kerajaan Void telah menangkap monster tingkat tinggi, terutama yang berada di atas tingkat binatang surgawi. Terlebih lagi, keluarga kerajaan Void masih mencari Raja Binatang, dan Wang Xiangyun telah mengungkapkan bahwa keluarga kerajaan Void telah menemukan targetnya, tetapi dia tidak tahu di mana targetnya. Sekarang Naga Ibel Aogu muncul di sini, dikombinasikan dengan informasi yang diberikan oleh Wang Xiangyun. Sudah sangat jelas bahwa binatang buas yang ingin ditangkap oleh keluarga kerajaan Void adalah Qingshan Kunpeng ini. Kekuatan Naga Ibel Aogu telah mencapai alam surga dan bumi, yang merupakan satu alam lebih tinggi dari alam awal mula. Jika dia bertarung sendirian, dia bisa menang, tetapi akan agak sulit untuk membasminya. Jika dia menunggu untuk melawan Qingshan Kunpeng terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan, peluangnya untuk menang akan jauh lebih besar. Yesuan mengambil keputusan dan terus mengawasi sarang Qingshan Kunpeng. Pada saat yang tepat, teriakan marah terdengar dari sarang Qingshan Kunpeng, mengguncang gunung-gunung di sekitarnya. Di sarang Kunpeng di Gunung Qingshan. Naga Ibel Aogu terbang langsung ke bagian terdalam dan muncul di depan Qingshan Kunpeng. Ketika Qingshan Kunpeng melihat orang asing muncul, dia langsung berteriak protes. Naga Ibel Aogu awalnya berencana untuk membasmi Kunpeng kuno segera setelah dia masuk, dan membawanya kembali ke kota Raja Abis dengan satu napas tersisa. Namun, ketika dia hendak menyerang, dia menemukan bahwa Kunpeng kuno sebenarnya terluka, dan lukanya jelas merupakan luka pedang. Di antara orang-orang kuat yang dikenalnya, tidak banyak yang mampu melukai seekor binatang buas dengan pedang. Tepatnya, hanya ada satu orang yang masih hidup. Oleh karena itu, Naga Ibel Aogu menyipitkan matanya sedikit dan bertanya, apakah umat manusia terluka? Qingshan Kunpeng terluka, dan dia jelas merasakan bahwa makhluk roh di hadapannya bahkan lebih kuat, dan ada aura yang menakutkan pada dirinya. Oleh karena itu, Qingshan Kunpeng tidak langsung menyerang, tetapi bertanya apa yang ingin kamu lakukan. Naga Ibel Aogu mengangkat telapak tangannya dan melepaskan bola energi hampa, yang berubah wujud menjadi Yesuan, dan berkata, apakah orang ini yang melakukannya? Ketika Qingshan Kunpeng melihat penampilan Yesuan, matanya penuh dengan keganasan dan kemarahan, dan dia berkata, ini ras manusia. Naga Ibel Aogu menunjukkan senyum berbahaya dan berkata, aku bisa membasminya untukmu. Sebagai gantinya, kau ikut denganku. Kemana? Qingshan Kunpeng tidak langsung setuju. Kota Raja Abis, tempat yang akan menaklukkan kehampaan dan seluruh dunia.
Naga Ibel Aogu berkata dengan arogan. Ada juga kunpeng bulu api emas betina dan monster tingkat rendah dengan sedikit darah kunpeng. Qingshan Kunpeng kemudian menyebutkan bola petir dan bulu api emas. Naga Ibel Aogu tentu tahu dua orang yang dimaksud Qingshan Kunpeng. Karena Ye Xuan ada di sini, Lei Qiu tentu juga ada di sini, dan Jin Huoyu tentu saja orang yang lolos dari Laut Berbintang. Aku akan membawa mereka semua pergi, jawab Naga Ibel Aogu. Kunpeng bulu api emas betina adalah pasanganku. Qingshan Kunpeng menegaskan. Baiklah, saat kau sampai di Abyss King City, bertarunglah untukku dan semua yang kau inginkan akan menjadi milikmu. Naga Ibel Aogu setuju dengan mudah. Itu adalah janji yang tidak perlu dipenuhi, jadi tentu saja menyenangkan untuk menyetujuinya. Mengapa aku harus percaya padamu? Qingshan Kunpeng bersikap liar dan tidak terkendali, masih menyimpan keraguan dalam hatinya, terutama berusaha menunda waktu. Naga Ibel Aogu tersenyum dan berkata, aku dapat membantumu menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Sambil berkata demikian, dia mengangkat telapak tangannya, melepaskan semburan tenaga naga ajaib, perlahan berjalan ke arah Qingshan Kunpeng dan menekan lukanya. Qingshan Kunpeng awalnya sangat berhati-hati, baru setelah dengan cermat membedakan energi naga ajaib itu, dia bersedia membiarkannya menyentuh luka itu. Naga ajaib Aogu menuangkan energi naga ajaib ke luka Qingshan Kunpeng. Awalnya, energi itu hanya menyembuhkan lukanya. Ketika Qingshan Kunpeng melonggarkan kewaspadaannya, energi naga ajaib itu masih meledak. Mengaum, energi naga ajaib berubah menjadi naga ajaib, mengalir ke dalam daging dan darah Qingshan Kunpeng, mengalir ke dalam jiwanya, dan mulai mendatangkan malapetaka. Melolong, Qingshan Kunpeng segera meraung marah dan ingin melawan. Namun, di bawah tekanan energi naga, mereka tidak dapat melawan sama sekali. Bahkan di dalam pupil besar Qingshan Kunpeng, ada seekor naga ibel yang melayang-layang, mewarnai pupilnya menjadi ungu tua. Qingshan Kunpeng terus meraung dan berjuang, tetapi tidak berhasil. Ia sudah terluka, dan berhadapan dengan naga ibel Aogu, yang memiliki kekuatan Raja Dewa Langit dan Bumi. Setelah energi naga ibel memasuki tubuhnya, ia tidak mampu menahan erosi energi naga tersebut. Naga ibel Aogu melompat ke punggung Qingshan Kunpeng, memadatkan energi naga ibel menjadi kendali, dan menariknya dengan kuat. Qingshan Kunpeng mengangkat kepalanya dan berteriak, dan kendali energi langsung masuk ke jiwanya, meninggalkan jejak naga ibel di jiwanya. Sesaat kemudian, tanda naga muncul di dahi Qingshan Kunpeng, persis sama dengan yang ada di dahi Zilingji. Naga ibel Aogu mengikat jiwa Qingshan Kunpeng dengan tali kekang energi dan berkata dengan arogan, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar denganku? Aku adalah Raja Dewa. Jika aku ingin kamu hidup, kamu hidup. Jika aku ingin kamu mati, kamu mati. Jika kamu berani melakukannya untukmu, tubuh dan jiwamu akan hancur. Tanda naga ibel telah terbentuk. Qingshan Kunpeng sama sekali tidak mampu menahan kendali naga ibel dari semua alam dan hanya bisa berbaring di tanah untuk menunjukkan ketundukannya. Naga ibel Aogu menunggangi punggung Qingshan Kunpeng, melemparkan tali kekang, dan berteriak, keluar. Basmi manusia itu, tubuh itu milikku. Alam Yulan, di luar sarang Qingshan. Ye Xuan awalnya ingin menunggu naga ibel Aogu dan Qingshan Kunpeng bertarung sampai keduanya menderita kerugian besar sebelum mengambil keuntungan, tetapi dia tidak menyangka hasilnya akan begitu mengecewakan. Saat mereka menunggu, naga jahat Aogu keluar dari sarangnya dengan menunggangi Qingshan Kunpeng. Dikatakan bahwa Kunpeng kuno memiliki garis keturunan bangsawan dan tak terkalahkan, jadi bagaimana dia bisa ditundukkan oleh naga jahat Aogu? Ini bukan cara untuk menipu ayahmu. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pengejaran sepihak. Naga ibel Aogu dan Qingshan Kunpeng, yang satu merupakan Raja Dewa di alam langit dan bumi, dan yang lainnya merupakan binatang Raja Dewa dengan kekuatan tempur di puncak alam awal primordial. Ye Xuan mengumpat keras, berbalik dan lari. Siapakah yang dapat menahan dua lawan setingkat Raja Dewa? Kau bodoh jika tidak mencalonkan diri. Namun, selain naga ibel Aogu dan Qingshan Kunpeng, ada juga kavaleri Raja Naga yang mengejar dan menghalangi mereka, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri meskipun mereka berlari. Ye Xuan hanya bisa mundur saat bertarung. Tiga petarung tingkat Raja Dewa saling bertarung, menyebabkan seluruh alam Yulan runtuh, langit runtuh, dan gunung serta sungai hancur. Ye Xuan dikepung oleh dua petarung tingkat Raja Dewa, dan naga ibel Aogu bahkan lebih tinggi kultivasinya darinya. Bahkan jika dia telah memainkan semua kartunya, dia masih dikelilingi oleh bahaya. Melihat Ye Xuan hendak pingsan, naga ibel Aogu tertawa liar dan meningkatkan kekuatannya, melepaskan gerakan yang lebih ganas, yang menyebabkan hukum langit dan bumi meledak dan menciptakan gelombang energi yang melonjak. Pertempuran menyebar dari timur ke barat alam Yulan, dan semua tanah yang mereka lewati berubah menjadi rerun dewa, dengan ribuan mil tanah tandus. Bertarung sendirian melawan dua lawan setingkat Raja Dewa,
Ye Xuan perlahan-lahan tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan hampir terkena energi naga ajaib beberapa kali. Pertarungan itu menjadi semakin menegangkan. Lei Qiu sangat cemas dan ingin bergabung ke medan perang beberapa kali, tetapi pertempuran di tingkat Raja Dewa bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh binatang buas, jadi Ye Xuan memerintahkannya untuk tidak mendekat. Ketika Ye Xuan dalam bahaya lagi, bola petir itu meraung, dan terlepas dari rintangan apapun, ia menyerbu ke dalam lingkaran pertempuran. Bulu-bulu di tubuhnya memancarkan lapisan cahaya keemasan, dan ia menggunakan transformasi Kunpeng dan kitab suci kuno Tianpeng. Ia menyerbu ke dalam lingkaran pertempuran dan menyerang Qingshan Kunpeng. Qingshan Kunpeng sudah lama tidak menyukai elang petir tingkat rendah ini, jadi dia mengangkat cakarnya dan menginjaknya dengan keras. Bola petir itu terbang di sekitar Qingshan Kunpeng, menggunakan taktik pelecehan. Meskipun dipukul dan terbang di sekitar, bola itu masih meraung keras dan menukik berulang kali. Setelah Qingshan Kunpeng ditahan oleh bola guntur, tekanan Ye Xuan sangat berkurang, dan jauh lebih mudah baginya untuk berurusan dengan naga ajaib Ao Gu sendirian. Namun, Lei Qiu hanyalah binatang surgawi, dan kekuatan tempurnya setara dengan binatang dewa. Dia sama sekali tidak setingkat dengan binatang dewa raja, dan dipukuli habis-habisan oleh Qingshan Kunpeng. Dia terlempar beberapa kali, terbanting ke gunung, dan terhempas kembali dalam guntur dan kilat. Ye Xuan ingin membantu Lei Qiu, tetapi tidak mudah untuk menghadapi kekuatan tempur yang mengerikan dari alam naga ibel Ao Gu Tiandi, dan dia tidak punya waktu untuk membantu Lei Qiu. Melolong, bahkan dengan bantuan kitab suci kuno Tianpeng dan transformasi Kunpeng, masih sulit untuk melempar bola petir itu. Bola itu ditampar oleh Qingshan Kunpeng dengan satu cakar, dan bulu-bulu berjadewa di seluruh tanah. Suara siulan bola guntur itu makin lama makin melengking dan ganas. Ye Xuan dapat mendengar bahwa Lei Qiu terluka. Si pencinta makanan ini tidak pernah terluka sepanjang hidupnya, tetapi cedera ini malah membangkitkan keganasannya, dan darah binatang kekaisaran di tubuhnya mulai membara dengan ganas. Darah milik Kaisar Binatang Kunpeng meledak dengan kekuatan tempur yang dahsyat. Bahkan saat menghadapi Qingshan Kunpeng, yang berkali-kali lipat lebih kuat darinya, ia tetap menerkamnya dengan ganas dan menyerang. Akan tetapi, darah binatang Kaisar saja tidak dapat menggantikan perbedaan antara binatang surgawi dan binatang raja. Tepat saat Lei Qiu dalam krisis, teriakan lain datang dari jauh, dan tornado yang menyala-nyala menyerbu medan perang, mengepung Qingshan Kunpeng bersama bola guntur. Tornado api ini secara alami adalah bulu api emas. Bulu api emas dan bola guntur terbang bolak-balik di sekitar Qingshan Kunpeng, mengoordinasikan serangan terhadap Qingshan Kunpeng dengan pemahaman diam-diam. Faktanya, saat berada di Mangshan, Lei Qiu sering pergi keluar selama 3 hingga 5 hari sebelum kembali. Selama itu, ia sering bekerja sama dengan Jin Huoyu dalam berburu, jadi mereka benar-benar menjalin kesepahaman diam-diam satu sama lain. Qingshan Kunpeng dikepung oleh 2 kunpeng, 1 jantan dan 1 betina. Ia sangat terkesan dengan pertunjukan kasih sayang itu sehingga ia berkata dengan marah kepada Jin Huoyu, "Mengapa? Ini adalah pertempuran untuk mendapatkan warisan garis keturunan. Mengapa kau ingin terlibat?" Jin Huoyu tidak menanggapi, dan terus menciptakan tornado api yang lebih ganas untuk menyerang Qingshan Kunpeng. Dengan tambahan bulu api emas, bola petir menjadi lebih ganas seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam. Darah binatang buas kekaisaran di tubuhnya mulai terbakar dengan ganas, dan bulu Kunpeng di tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang lebih menyilaukan. Qingshan Kunpeng meraung terus-menerus, bukan karena dia dikalahkan oleh 2 binatang dewa Kunpeng, tetapi karena dia benar-benar marah. Melihat ini, Ye Xuan tidak dapat menahan tawa. Tidakkah kamu melihatnya? Jin Huoyu telah dibawa pergi oleh bola petir itu. Memang ada kasus monster yang saling bertarung untuk mendapatkan pasangan di antara kelompok monster. Umumnya, monster wanita tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini untuk mendapatkan kualifikasi warisan garis keturunan. Akan tetapi, banyak monster tidak akan mengganti pasangannya setelah mereka memilih satu. Hal ini berlaku pada tikus pencari narkoboy, yang sulit untuk dipasangkan dengan sukses, tetapi begitu mereka dipasangkan, tidak ada cara untuk memisahkan mereka untuk pasangan lainnya. Hampir sama dengan Kunpeng. Oleh karena itu, Qingshan Kunpeng sangat marah dan meraung. Garis keturunan Kunpeng sangat berharga, bagaimana mungkin kamu memilih elang guntur dengan bulu campuran dan garis keturunan monster tingkat rendah? Dan itu adalah hewan peliharaan yang dibesarkan oleh seseorang. Jin Huoyu tidak menjawab sama sekali, tetapi memberitahunya jawabannya melalui serangan. Qingshan Kunpeng menjadi marah dan mengeluarkan kekuatan binatang dewa yang agung, yang membuat semua burung dan binatang di seluruh hutan ketakutan dan gemetar ketakutan. Mereka bersumpah untuk menghancurkan bola petir itu sampai mati. Namun, 2 binatang dewa, Lei Qiu dan Jin Huoyu, bergabung dan benar-benar menahan serangan Qingshan Kunpeng dan tidak kehilangan keunggulan untuk sementara waktu.
Ye Xuan merasa sedikit lega saat melihat bola petir dan bulu api emas mampu menahan serangan Qingshan Kunpeng. Namun, segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Apakah kau pikir kau bisa menstabilkan situasi hanya dengan dua binatang suci? Naga Ibel Aogu tertawa dan mengangkat tangannya, lalu memerintahkan lakukan. 1000 penunggang Raja Naga menyerbu ke depan, melemparkan lembing mereka, dan mulai merebut bola petir dan bulu api emas. 1000 penunggang Raja Naga ini secara khusus dikirim untuk menangkap monster, jadi mereka menjalani pelatihan khusus dan dilengkapi dengan senjata rune khusus untuk menghadapi monster. Mereka mula-mula menjadikan Jin Huoyu sebagai sasaran pertama dan melemparkan 1000 lembing yang dirancang khusus untuk menangkap monster, dan seketika itu pula mereka mengunci Jin Huoyu. 1000 penunggang Raja Naga mengerahkan kekuatan secara bersamaan, menarik Jin Huoyu ke tanah. Jin Huoyu meronta dan berteriak sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri dari belenggu rantai, namun rantai lembing tersebut ditambah dengan formasi khusus, yang khusus dirancang untuk menangkap monster. Tidak peduli seberapa keras Jin Huoyu berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri. Jin Huoyu tertangkap, dan Lei Qiu berteriak keras, ingin membantu menyelamatkannya, tetapi segera ditampar oleh sayap Qingshan Kunpeng. Qingshan Kunpeng kali ini dipenuhi dengan niat membasmi. Dia mengejar bola petir itu dan mengangkat cakarnya, ingin menginjaknya sampai mati dengan satu cakar. Ye Xuan membuka matanya lebar-lebar, menyerbu maju dengan langkah-langkah sucinya, dan menebas dengan pedang untuk memblokir serangan Qingshan Kunpeng untuk Lei Qiu. Segera setelah itu, Naga Ibel Aogu menyerang dengan jurus mematikannya. Ye Xuan berbalik untuk melawan, tetapi terhempas oleh kekuatan Naga Ibel yang meledak. Setelah Raja Naga meraih bulu api emas, dia berbalik dan meraih bola guntur. Lei Qiu terluka ringan saat bertarung dengan Qingshan Kunpeng, kemudian dia dikunci oleh tombak penangkap binatang, dia tidak bisa melepaskan diri meskipun dia berjuang mati-matian. Raja Naga mengikat bola petir dan bulu api emas bersama-sama dan menancapkan 1000 lembing ke tanah, membentuk jaring yang menyeret kedua binatang suci itu bersama-sama. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat melarikan diri. Begitu Lei Qiu dan Jin Huoyu ditangkap, situasi pertempuran berubah tajam ke arah yang lebih buruk. Ye Xuan harus menghadapi pengepungan naga jahat Aogu dan Qingshan Kunpeng sendirian, dan tekanan tiba-tiba meningkat. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan sangat buruk. Mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos kali ini. Setelah sekian lama, sekarang saatnya untuk memberikan tubuhmu kepadaku. Berdiri di hadapanmu adalah dua petarung tingkat Raja Dewa, kau tidak punya kesempatan. Naga Ibel Aogu tertawa. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya senjata melesat dari langit dan menembus tanah dengan suara bang. Debu pun menghilang, memperlihatkan wujud tombak Haori. Titik titik titik, titik titik titik. Naga Ibel Aogu tentu saja mengenali senjata itu, dan alisnya langsung berkerut, dan dia berkata dengan marah, kamu lagi. Qintaya mengendalikan cahaya tombak agar jatuh, menghunus tombak Haori, dan tertawa keras 2 lawan 2, menurutmu siapa yang tidak punya peluang? Tidak, jangan lupa, kita masih punya 2 binatang suci. Selagi Ye Xuan bicara, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang, membasmi sekelompok penunggang Raja Naga, memutus rantai penangkap binatang, dan melepaskan bola petir dan bulu api emas. Melolong, bola guntur bersiul dan terbang ke sisi Ye Xuan, menatap Qingshan Kunpeng dengan semangat juang tinggi. Ketika Naga Ibel Aogu melihat ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Dia tidak akan bisa menang melawan Ye Xuan sendirian, apalagi jika Qintaya ikut terlibat, belum lagi kemenangannya, dia sendiri yang akan berada dalam bahaya. Ketika berada di Abyss King City, embrio Naga Ibel pernah menempati tubuh Qintaya selama setengah tahun. Dia sangat jelas tentang kekuatan Qintaya, yang tampaknya tidak mengejutkan di permukaan. Akan tetapi, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa agar jiwa mereka bisa bertahan hidup setelah dimangsa naga jahat selama setengah tahun. Naga Ibel Aogu menyipitkan matanya sedikit dan mulai mempertimbangkan peluang memenangkan pertempuran ini. Setelah menghitung, ia menemukan bahwa hampir tidak ada peluang untuk menang. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Thunderbolt dan Golden Fire Feather barusan sudah cukup untuk bergabung untuk melawan Qingshan Kunpeng. Jika Ye Xuan dan Qintaya bergabung, dia mungkin tidak dapat bertahan. Selain itu, Naga Ibel Aogu juga punya kekhawatiran lain, karena dengan datangnya Qintaya, berarti suku Mangshan sudah tidak jauh lagi. Sekilas kelicikan terpancar di mata Naga Ibel Aogu, dan dia mulai mempertimbangkan untuk mundur. Ye Xuan melihat bahwa Naga Ibel Aogu sudah menyerah, jadi dia menatap Qingshan Kunpeng dan menyeringai, sepertinya Naga Ibel Aogu ini siap melarikan diri. Jika kau menyerah sekarang, aku mungkin akan mengampunimu. Jika kau berani menunjukkan taringmu lagi, aku akan membasmimu. Qingshan Kunpeng juga tidak bodoh, dan dia juga melihat bahwa naga jahat Aogu ingin melarikan diri. Setelah Naga Ibel Aogu melarikan diri,
King Shan Kunpeng harus menghadapi dua Raja Dewa yang kuat dan dua binatang surgawi, dan dia akan mati saat itu. Namun, King Shan Kunpeng adalah Raja Binatang dari alam Yulan. Dia menolak untuk menyerah dan menawar, kita bisa berdamai. Kamu harus mundur dari alam Yulan dan meninggalkan Jin Huoyu. Melolong. Ketika Lei Qiu mendengar permintaan King Shan Kunpeng, dia langsung menjadi marah dan berteriak dengan keras. Tatapan mata Ye Xuan juga berubah dingin, dan dia mendengus, kamu sangat besar, tetapi kamu tidak punya otak. Kamu berada dalam situasi ini, tetapi kamu masih sangat sombong. Tidak perlu bicara, aku akan membasmimu saja, itu akan menyelamatkan masalah. King Shan Kunpeng tidak menyangka Ye Xuan begitu tangguh, dan merasa sedikit takut. Bagaimanapun, dia pernah terluka oleh pedang sebelumnya. Setelah ragu-ragu sejenak, King Shan Kunpeng menahan amarahnya dan menyerah, berkata, baiklah. Mari kita berdamai dan tidak saling menyerang di masa mendatang. Selama King Shan Kunpeng menyerah, kita dapat mengepung naga Ibel Aogu dengan seluruh kekuatan kita dan membasminya. Ye Xuan menatap naga Ibel Aogu dan berkata sambil tersenyum tipis, sepertinya kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Naga Ibel Aogu menyipitkan matanya dan mendengus dingin, hanya mengandalkanmu, kamu juga ingin menahanku. Sambil berbicara, dia menatap King Shan Kunpeng dengan tatapan tajam dan mendengus, benda tak berguna, beraninya kau mengkhianatiku. Tanda naga Ibel, mengamuk. Tanda naga ajaib segera muncul di dahi King Shan Kunpeng. Setelah tanda naga ajaib itu menyala, ia langsung memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Cahaya tanda itu menjadi semakin intens dan akhirnya meledak sepenuhnya. King Shan Kunpeng tiba-tiba mengeluarkan raungan melengking dan menerkam ke arah Ye Xuan. Setelah mengamuk, kekuatan tempur King Shan Kunpeng melonjak beberapa tingkat. Dia tidak merasakan sakit dan takut. Dia melepaskan semua pertahanan dan menerkam serangan itu. Menghadapi serangan binatang Raja Gila, meskipun Ye Xuan memiliki kekuatan tempur yang baik, dia masih merasa kesulitan untuk mengatasinya. Qin Tai'a dengan cepat mengayunkan senjatanya dan menyapu untuk membantu membagi tekanan. Naga jahat Aogu memanfaatkan kesempatan ini, berubah menjadi naga jahat, dan terbang ke udara. Gelombang energi naga Ibel melonjak keluar dari mata King Shan Kunpeng, dan dia melancarkan serangan panik terhadap semua orang di sekitarnya dengan sangat ganas. King Shan Kunpeng masih ingin menawar sampai saat terakhir. Karena dia sudah gila, Ye Xuan tidak punya alasan untuk menahan diri, dan dia dan Qin Tai'a bekerja sama untuk membasminya. Lei Qiu membantu dari samping dan setelah membasmi King Shan Kunpeng, dia segera menerkamnya untuk menggali ramuan batin Kunpeng dan menelannya, dengan ekspresi yang tampak khawatir bahwa dia tidak akan bisa mendapatkannya. Setelah memakan ramuan batin King Shan Kunpeng, Lei Qiu terus memakan daging Kunpeng. Saat memakannya, lapisan cahaya keemasan muncul dari tubuh Thunderbolt, dan bulu Kunpeng baru tumbuh, hampir sepenuhnya menghilangkan bulu Thunder Eagle. Garis keturunan Kunpeng sebagian besar dihidupkan kembali, dan semakin terlihat seperti Kunpeng emas. Setelah garis keturunan Kunpeng bangkit kembali, bola petir itu terbang ke angkasa, berputar-putar dan bersiul di angkasa, memancarkan kekuatan Kunpeng, dan ada tanda-tanda samar bahwa ia sedang berkembang menjadi raja para binatang dewa. Potensi darah binatang kaisar dalam bola guntur secara bertahap dirangsang, dan tekanan yang dilepaskan mengandung kekuatan binatang kaisar. Kekuatan kaisar binatang turun, dan semua monster di seluruh alam Yulan gemetar ketakutan. Jin Huoyu juga terbang ke langit dan membubung tinggi di angkasa dengan bola guntur. Awalnya, King Shan Kunpeng adalah raja binatang dari alam Yulan. Sekarang raja binatang telah mati, sudah sewajarnya jika raja baru akan lahir. Bola guntur berputar di atas alam Yulan, menyatakan kekuatan raja binatang. Selama monster itu berani meraung untuk melawan, sambaran petir yang tebal akan segera menyambarnya dan menghancurkannya berkeping-keping. Setengah hari kemudian, semua monster di seluruh alam Yulan mengakui Lei Qiu sebagai raja baru. Bola guntur membawa bulu api emas dan terbang ke gunung tertinggi di alam Yulan untuk menerima pemujaan semua binatang. Hari berikutnya, suku Mangshan tiba di alam Yulan. Suku Mangshan datang ke alam Yulan dengan tujuan mencari monster kuat yang dapat dilatih menjadi kavaleri untuk melawan kavaleri Raja Naga. Awalnya masalah ini akan memakan waktu lama dan pencarian yang lambat. Bagaimanapun, monster itu liar dan sulit dijinakkan, dan butuh banyak waktu untuk menemukan monster yang cocok untuk dilatih di antara puluhan juta monster. Namun, setelah Lei Qiu menjadi raja binatang di alam Yulan, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Ye Xuan langsung meminta Lei Qiu untuk memanggil semua monster kuat di alam Yulan, menyusunnya dalam satu baris, dan membiarkan suku Mangshan memilih monster yang cocok untuk dilatih menjadi kavaleri. Bola petir itu terbang menuju Gunung Raja Binatang dan disertai suara gemuruh, menarik ribuan monster untuk berkumpul di sana. Untuk sesaat, pemandangan aneh muncul di kaki Gunung Raja Binatang di alam Yulan. Monster yang tak terhitung jumlahnya,
seperti air pasang, perlahan berkumpul dan berkumpul di kaki Gunung Raja Binatang. Sekilas, ada harimau, macan tutul, burung, binatang buas, dan berbagai jenis monster. Mereka semua jenis dan bentuknya aneh, beberapa di antaranya bahkan tidak dapat disebutkan namanya. Sekelompok pemuda dari suku Mangshan pun langsung menyerbu kawanan itu dengan penuh semangat, menyentuh dan mencubit monster-monster tersebut. Mengaum, monster-monster itu semuanya liar dan ganas. Bagaimana mereka bisa tahan diperlakukan seperti ini? Beberapa dari mereka langsung meraung marah. Melolong, bola petir itu pun segera mengeluarkan suara gemuruh Raja Binatang, menundukkan para monster tersebut. Pada akhirnya, monster-monster ini hanya berani mengaum sebagai protes kepada orang-orang di Mangshan, tetapi tidak berani benar-benar membuka mulut dan menggigit. Di antara para jenderal tentara Mangshan, yang lebih mudah berlari untuk dipilih. Ada yang menyukai harimau dan macan tutul, ada yang menyukai elang dan burung elang, dan ada pula yang menyukai monster yang berpenampilan aneh. Tentu saja, keputusan tentang monster mana yang akan dipilih tidak dibuat oleh mereka. Lagi pula, kavaleri yang ingin dibentuk Mangshan akan melawan kavaleri Raja Naga. Oleh karena itu, monster yang dipilih juga tidak boleh terlalu buruk sekalipun tidak dapat mengalahkan naga pembelah langit. Naga banjir pembelah langit dipilih oleh keluarga kerajaan Void dari antara miliaran monster. Di kehampaan di luar wilayah, sebenarnya tidak banyak monster yang dapat mengalahkan naga banjir pembelah langit. Tentu saja, jika Anda langsung memilih binatang mitologi kuno seperti Kunpeng, secara alami ia akan mampu menghancurkan naga pembelah langit. Namun jika ingin membentuk pasukan berkuda, maka ada syarat yang sulit untuk monster yang dipilih, yakni harus bisa membentuk pasukan dalam skala besar. Belum lagi 100.000, paling tidak 20 atau 30.000. Adapun Kunpeng kuno, bertemu satu atau dua dari mereka saja sudah merupakan keajaiban. Mustahil untuk membentuk kavaleri Kunpeng yang terdiri dari 20.000 hingga 30.000 orang. Oleh karena itu, monster yang dipilih tidak hanya harus cukup kuat, tetapi juga harus cukup banyak, dan lebih baik lagi jika monster tersebut hidup berkelompok, sehingga mereka dapat bekerja sama secara harmonis. Ye Xuan dan Qin Tai'a melepaskan pikiran spiritual mereka pada saat yang sama untuk mengamati monster-monster ini. Indra kedewaan menyapu mereka satu persatu, dan monster-monster yang levelnya lebih rendah dari level Sein diabaikan begitu saja. Sebenarnya tidak banyak yang tersisa. Ye Xuan membiarkan bola guntur melepaskan semua monster di bawah level Sein, dan akhirnya hanya 1% monster yang tersisa. Lagi pula, sebagian besar monster sebenarnya adalah monster level rendah. Jika hanya ada 1% monster di atas level Sein, itu sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Langkah selanjutnya adalah memilih dari 1% monster ini. Setelah penyaringan level, langkah berikutnya adalah penyaringan kuantitas. Semua kelompok yang beranggotakan kurang dari 10.000 orang akan disaring. Berikutnya adalah ukuran. Ada yang berukuran kecil, hanya seukuran telapak tangan. Meskipun monster jenis ini cukup kuat, ia tidak memiliki dasar untuk dilatih sebagai kavaleri, jadi ia juga akan dimusnahkan. Setelah berbagai seleksi dan penyaringan, akhirnya tersisa 3 jenis monster yang dapat dipilih. Mereka adalah singa bertaring pedang, naga bercakar 4, dan elang naga bersurai hijau. Langkah selanjutnya adalah menguji dengan cermat monster mana yang cocok untuk dilatih sebagai kavaleri. Setelah beberapa pengujian, spesies pertama yang dikesampingkan adalah singa bertaring pedang. Karena kebiasaan singa bertaring pedang adalah singa jantan memimpin kawanan singa betina. Meski merupakan hewan sosial, daya juang singa betina tidak sebaik singa jantan. Jika singa bertaring pedang akan dilatih sebagai pasukan kavaleri, mereka hanya dapat dipilih dari anak-anaknya dan dijinakkan secara perlahan. Singa bertaring pedang yang dijinakkan dengan cara ini memang dapat digunakan untuk melawan para penunggang Raja Naga. Meskipun mereka belum tentu menang, mereka tidak akan jauh tertinggal. Tetapi menyatukan puluhan ribu singa bertaring pedang dapat dengan mudah menimbulkan kekacauan, dan sangat sulit untuk menjinakkan mereka. Lagi pula, Anda harus memulainya dengan membesarkan anak singa, dan butuh waktu lama untuk menjinakkannya. Oleh karena itu, singa bertaring pedang dapat dilatih sebagai penunggang singa masa depan, tetapi tidak cocok sebagai kekuatan utama melawan penunggang Raja Naga. Singa bertaring pedang disingkirkan terlebih dahulu. Segera setelah itu, naga bercakar 4 juga dikesampingkan. Ini karena naga banjir cakar 4 adalah monster tingkat rendah daripada naga banjir pembelah langit. Jika ia bertemu dengan naga banjir pembelah langit, ia mungkin akan takut bahkan tanpa harus bertarung. Oleh karena itu, naga bercakar 4 juga dikesampingkan. Akhirnya, hanya jenis elang naga hijau terakhir yang tersisa. Ini adalah monster mirip elang dengan level rata-rata tinggi, dan ia dapat bertarung melawan naga pembelah langit. Meskipun jumlahnya tidak lebih dari 10.000, tetapi sudah mencapai 7 atau 8.000, itu sudah cukup.
Satu-satunya kekurangannya adalah terlalu ganas. Elang naga hijau memang sangat ganas dan akan langsung menyerang siapa saja yang berani mendekat. Tanpa metode khusus, akan sangat sulit untuk melatih burung pemangsa jenis ini menjadi kavaleri. Inilah sebabnya mengapa kavaleri Raja Naga dapat menjadi penguasa wilayah hampa ekstrateritorial. Wilayah Yulan sudah menjadi tanah suci bagi para monster. Hampir mustahil menemukan monster di sini yang mungkin bisa melawan kavaleri Raja Naga. Bahkan lebih sulit lagi menemukannya di tempat lain. Tapi untungnya ada Thunderball. Tidak peduli seberapa ganasnya elang naga hijau, ia hanya bisa menundukkan kepalanya di depan spesies kuno yang unggul, Kunpeng. Oleh karena itu, selama bola guntur itu ada, elang naga hijau dapat ditundukkan dan dilatih menjadi pasukan berkuda. Pada bulan berikutnya, suku Mangshan mulai melatih elang naga Qingmang di alam Yulan. Dari 8.000 elang naga hijau, hanya 5.000 yang akhirnya terpilih agar sesuai untuk pelatihan. 5.000 agak terlalu sedikit, tetapi kita dapat terus mengembangbiakkan dan menjinakkannya, dan kita juga dapat menangkap elang naga hijau di tempat lain. Oleh karena itu, kuantitas bukan masalah. Kuncinya adalah apakah hal itu dapat dijinakkan. Di bawah tekanan Raja Binatang Bola Guntur, elang naga hijau ini tidak berani menyakiti orang, tetapi mereka tidak akan pernah menyerah. Setelah sebulan mencoba, mereka akhirnya menemukan bahwa hanya mereka yang mengalahkan elang naga hijau secara langsung dapat memperoleh pengakuan elang naga hijau dan menunggangi punggungnya. Di antara 100.000 prajurit elit tentara Mangshan, masih ada 5.000 prajurit yang kekuatannya lebih kuat dari elang naga Qingmang. Setelah sebulan mencoba, mereka akhirnya membentuk kelompok yang beranggotakan 5.000 penunggang elang naga biru. Namun, kelompok kavaleri naga elang biru ini hanya bisa menunggangi punggung orang lain. Mereka masih harus menempuh perjalanan panjang sebelum bisa bekerja sama dalam pertempuran, dan mereka butuh lebih banyak pelatihan. Tentu saja, pelatihan tidak dilakukan di alam Yulan. Karena naga Ibel Aogu telah melarikan diri kembali ke kota Raja Abis sebulan yang lalu, dan dia tidak perlu kembali ke kota Raja Abis. Selama berita itu disampaikan kembali ke kota Raja Abis, Raja Yelin pasti akan mengirim pasukan besar untuk menyerang wilayah Yulan untuk mengepung dan menekan suku Mangshan. Dengan kecepatan gerak keluarga kerajaan Void, dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk mencapai alam Yulan. Naga Ibel Aogu pasti akan menyampaikan berita itu kembali ke kota Raja Abis sebelum kembali ke kota Raja Abis. Oleh karena itu, dalam waktu paling lama 2 bulan, pasukan keluarga kerajaan Void akan mencapai alam Yulan. Agar tidak terlacak, suku Mangshan harus meninggalkan wilayah Yulan terlebih dahulu. Meninggalkan wilayah tersebut 1 bulan lebih awal merupakan waktu yang relatif aman. Faktanya, Yesuan telah meminta Mangshan untuk mengaktifkan Star Flying Array dan pergi lebih awal, hanya menyisakan pasukan elit tentara Mangshan di alam Yulan untuk melatih elang naga Qingmang. Sekarang setelah Dragon Eagle Green Riders terbentuk, waktunya untuk pergi. Pagi-pagi sekali, 5.000 penunggang elang naga lepas landas ke angkasa dan terbang menuju kehampaan di luar wilayah kekuasaan, meninggalkan alam Yulan dan memasuki kehampaan tanpa batas. Alam Yulan dulunya adalah dunia yang kaya akan energi spiritual. Setelah ditaklukkan oleh keluarga kerajaan Void, dinding kristal Void tersingkap sedikit demi sedikit. Di bawah erosi udara keruh, dunia berubah sedikit demi sedikit, dan akhirnya menjadi dunia di mana udara keruh dan energi spiritual bercampur. Klan Yulan tidak dapat bertahan hidup di lingkungan ini. Alam Yulan akhirnya menjadi surga bagi para monster. Yesuan tinggal di alam Yulan selama sebulan dan benar-benar mengerti mengapa hanya monster yang bisa bertahan hidup di alam Yulan. Sebab, setiap bulan badai kehampaan akan turun ke alam Yulan. Tanpa perlindungan dari dinding kristal Void, alam Yulan tidak akan mampu bertahan hidup di bawah amukan badai Void. Hanya monster dengan tubuh kuat dan tanaman yang dapat menahan udara kotor yang dapat tumbuh di alam Yulan. Seperti dugaan Yesuan, 1 bulan setelah kavaleri hijau naga elang pergi, pasukan keluarga kerajaan Void tiba di alam Yulan, namun tidak menemukan jejak suku Mangshan, dan dengan marah membantai para monster di alam Yulan. Pada akhirnya, semua binatang dewa ditangkap, tetapi hanya kerangka Qingshan Kunpeng yang ditemukan. Ketika kerangka Qingshan Kunpeng dibawa ke Raja Yelin, amarah di wajah Raja Yelin tidak bisa lagi ditahan. Keluarga kerajaan Void menghabiskan 3 tahun untuk menangkap monster kuno. Sekelompok binatang surgawi telah ditangkap, namun tidak ada satupun binatang raja. Kami akhirnya menemukan Raja Binatang Dewa Kuno, tetapi kini yang kami bawa kembali hanyalah kerangka. Butuh waktu 3 tahun untuk mempersiapkannya, tetapi gagal di saat-saat terakhir. Bagaimana mungkin Raja Yelin tidak marah? Cari semuanya. Kita harus menemukan seekor binatang buas kuno, tidak peduli metode apa yang kita gunakan, kita harus menemukannya untukku. Raja Yelin berteriak pada sekelompok jenderal klan kerajaan Void. Setelah pertemuan istana, Raja Yelin datang lagi ke kuil puncak menara.
Dia bersumpah kepada kuil puncak menara saat aku menaklukkan 9 provinsi, aku akan memusnahkan ras manusia dari dunia ini. Naga Ibel Aogu muncul di belakangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus menunggu sampai kamu menaklukkan Jiushu sebelum membuat sumpah seperti itu. Jika tidak, jika kamu gagal menaklukkan Jiushu, kamu akan kehilangan muka. Mendengus. Raja Yelin mendengus berat, lalu berbalik dan menatap Naga Ibel Aogu, lalu berkata dengan marah, dasar sampah, kau membawakanku kerangka binatang buas raja, masih berani muncul di hadapanku. Hasil terbaik adalah membawa kerangka itu kembali. Jika kau tidak yakin, kau bisa pergi ke sana sendiri. Namun, kau mungkin tidak bisa kembali hidup-hidup saat itu. Naga Ibel Aogu tidak menyerah dan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Keluar, Raja Yelin tidak ingin mengatakan omong kosong lagi. Aku di sini untuk memberimu ide tentang cara memancing Ye Xuan agar mati. Jika kau tidak tertarik mendengarkan, maka aku akan pergi. Naga Ibel Aogu mencibir. Bicaralah. Raja Yelin masih sangat tenang. Meskipun dia marah, dia tetap akan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Naga Ibel Aogu berkata perlahan, ras manusia memiliki kelemahan, yaitu rentan terhadap pertikaian internal. Dalam bahasa ras manusia, itu adalah pikiran yang memberontak. Selama digunakan dengan benar, ras manusia dapat digunakan untuk membasmi ras manusia. Ceritakan padaku detailnya. Raja Yelin menenangkan diri dan mendengarkan dengan saksama. Bukankah ada 3 keluarga di kota kerajaan abis yang bersikeras mempraktikkan energi spiritual? 2 di antaranya adalah manusia dari alam Jiushu, kata Naga Ibel Aogu. Dasar sampah. Nenek moyang mereka memang hebat. Tapi sekarang, keluarga Wang dan keluarga Wan Qi hanyalah sekelompok semut yang kultivasinya rendah dan sama sekali tidak berguna. Di Abyss Royal City, mereka hanyalah sekelompok tukang kebun, yang mengurus danau energi spiritual untuk keluarga kerajaan Voidku. Raja Yelin sama sekali tidak menganggap serius keluarga Wang dan keluarga Wan Qi. Ini adalah tempat terbaik untuk menggunakan kekuatanmu. Keluarga Wang tidak memiliki cukup energi spiritual untuk membina orang-orang yang kuat, dan setiap generasi lebih lemah dari generasi sebelumnya. Mereka pasti sangat dendam. Manfaatkan ini, biarkan keluarga Wang memancing Ye Xuan keluar dan menyerang untuk membasminya. Selama Ye Xuan terbasmi, orang-orang kotor di suku Mangshan itu hanya akan menjadi sekelompok semut rendahan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Naga ajaib Aogu menyatakan rencananya. Raja Yelin menyipitkan matanya sedikit, berpikir bahwa solusinya memang layak, dan segera memerintahkan penjaga, pergi dan panggil kepala keluarga Wang. Di aula samping Void King Escort. Wang Xiangyun dan 2 tetua keluarga Wang lainnya datang ke aula samping dan berlutut untuk memberi penghormatan kepada Raja Yelin. Salam untuk Raja Yelin. Aula samping adalah tempat untuk audiensi formal, jadi Raja Yelin mengangkat tangannya dan berkata, berdiri dan duduklah. Wang Xiangyun duduk dengan hati-hati dan bertanya dengan hormat, apakah Raja Yelin memanggilku ke sini untuk memberimu instruksi? Tidak ada instruksi, hanya mengobrol santai. Raja Yelin berkata dengan nada santai. Justru karena sikap santainya inilah Wang Xiangyun merasakan ancaman yang kuat. Karena Raja Yelin tidak pernah menjadi orang yang santai. Meskipun Raja Yelin masih menjadi bupati, semua kekuasaan keluarga kerajaan Void ada di tangannya. Terlebih lagi, dalam proses sentralisasi, banyak menteri dekat dari faksi Raja terbasmi. Proses ini dapat digambarkan sebagai kejam dan biadab. Apa maksudnya seorang pahlawan yang kejam tiba-tiba berbicara dengan ramah? Wang Xiangyun tahu betul bahwa ini berarti bencana akan terjadi. Oleh karena itu, dia tersenyum lebih hati-hati dan berkata, Raja Yelin, jika Anda memiliki permintaan, katakan saja kepada kami. Keluarga Wang pasti akan rela mengorbankan segalanya untuk membantu Anda. Raja Yelin tertawa dan bertanya, apakah keluarga Wang baru-baru ini menghubungi manusia bernama Ye Xuan? Jika aku ingat dengan benar, ketika Ye Xuan berada di kota Raja Abyss, dia sangat dekat dengan keluarga Wang. Dahi Wang Xiangyun langsung berkeringat dingin, dan dia berpikir cepat dalam benaknya. Sambil berpikir, dia menjelaskan keluarga Wang dan Ye Xuan tidak dekat. Kami baru saja membeli batu roh darinya, jadi kami bertemu beberapa kali. Raja Yelin tidak mengatakan apa-apa. Dia mengetuk sandaran tangan kursi dengan jarinya dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Wang Xiangyun berpikir dalam benaknya, bertanya-tanya apakah keluarga kerajaan Void telah mengetahui bahwa dia telah berhubungan dengan Ye Xuan. Jika kontak itu diketahui, menyangkalnya sekarang akan menjadi jalan buntu. Wang Xiangyun dengan hati-hati mengingat apa yang terjadi hari itu, jantungnya berdebar-debar, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Mata Raja Yelin berubah dingin, dan dia bertanya lagi apakah kamu sudah menghubungiku? Tidak. Aku belum melihat atau menghubungi orang itu sejak dia meninggalkan kota Raja Abyss. Terlebih lagi, Yang Mulia Raja Yelin telah mengeluarkan perintah pemusnahan.
Jika orang itu benar-benar menghubungiku, aku pasti akan melaporkannya. Wang Xiangyun akhirnya memutuskan untuk menggertakkan giginya dan bertahan, karena konsekuensi dari mengakuinya pasti akan sangat tragis, jadi dia hanya bisa mengambil risiko. Nada bicara Raja Yelin kembali normal, dan dia berkata, "Mengapa kamu tidak menghubungiku? Keluarga Wang tidak mengenal orang itu, dan kami tidak tahu bagaimana cara menghubunginya." Wang Xiangyun menjawab sambil menundukkan kepalanya. "Sebaiknya kau bisa menghubunginya. Sekarang saatnya kau berjanji setia. Selama keluarga Wang cukup setia, setelah menaklukkan wilayah Jiushu, aku bisa berjanji bahwa keluarga Wang akan menjadi raja dinasti cabang wilayah Jiushu." Raja Yelin menatap Wang Xiangyun sambil tersenyum. Wang Xiangyun sangat cerdas. Ia segera memahami arti sebenarnya dari kata-kata Raja Yelin dan segera setuju. Ya, keluarga Wang pasti akan menemukan cara untuk menghubungi orang itu. Begitu kami berhasil menghubunginya, kami akan segera melaporkannya kepada Anda. Baiklah, turunlah. Raja Yelin melambaikan tangannya dan meminta para pengawal untuk mengantar Wang Xiangyun pergi. Lautan Bintang. Mang Shan perlahan melayang di Lautan Bintang, mencari suku elang naga Mang Hijau dan terus memperluas ukuran kavaleri elang naga hijau. Setengah bulan yang lalu, sekelompok besar elang naga biru ditemukan di pegunungan melingkar yang lebat di Laut Berbintang. Dengan tekanan Raja Binatang dengan bola petir, proses penangkapan elang naga hijau berjalan sangat lancar. Kelompok elang naga hijau ini memperluas ukuran kavaleri hijau elang naga menjadi 10.000 kavaleri. Dalam hal skala, meskipun tidak sebesar kavaleri Raja Naga, tetapi sudah merupakan kekuatan yang cukup besar. Pelatihan kavaleri naga elang biru juga berjalan dengan cepat. Alasan mengapa pelatihannya berlangsung begitu cepat bukan hanya karena tekanan dari Raja Binatang Lei Qiu, tetapi juga karena Akademi Kunpeng memiliki metode pelatihan binatang roh yang sangat lengkap. Secara khusus, teknik rahasia leluhur dapat meningkatkan efektivitas tempur elang naga hijau setidaknya 20%. Pada hari ini, ketika Mang Shan dekat dengan tepi Laut Berbintang. Sebuah kapal terbang hampa dari kota Raja Abis lewat. Setelah diselidiki oleh pengawal rahasia Mang Shan Hanshan, dipastikan bahwa itu adalah kapal dagang milik keluarga kerajaan. Sudah lama sejak terakhir kali saya mendapat kabar dari Wang Xiangyun. Ye Xuan meninggalkan Mang Shan sendirian dan menaiki kapal dagang keluarga Wang. Dia menggunakan jimat pesan giok kapal dagang untuk menghubungi Wang Xiangyun. Apakah kamu punya informasi tentang keluarga kerajaan Void? Ye Xuan bertanya langsung ke intinya. Wang Xiangyun terdiam beberapa saat, lalu menjawab, "Ya, ada informasi yang sangat penting, tapi..." "Apa sebenarnya?" tanya Ye Xuan. "Tapi mungkin tidak ada gunanya bagimu untuk mengetahuinya." Wang Xiangyun ragu-ragu. "Silakan saja katakan padaku." Berdasarkan tindakan keluarga kerajaan Void, diperkirakan mereka tidak jauh dari menyerang 9 provinsi. Dikatakan bahwa serangan terhadap 9 provinsi terkait dengan monster yang ditangkap oleh keluarga kerajaan Void baru-baru ini. Wang Xiangyun berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kudengar yang paling dibutuhkan keluarga kerajaan Void adalah seekor monster raja. Selama mereka mendapatkan monster raja kuno, mereka dapat menerobos alam Jiushu dalam sekejap. Terakhir kali mereka pergi ke alam Yulan untuk menangkap monster raja, mereka hanya membawa pulang sebuah kerangka." Raja Yelin sangat marah dan memerintahkan keluarga kerajaan Void untuk mencari kemana-mana. "Kudengar ada monster raja lain yang ditemukan, dan mereka mengirim Pangeran Feng Xiao untuk memimpin tim untuk menangkapnya bulan lalu." Pada titik ini, Wang Xiangyun berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Belum lama ini, sebuah kapal terbang Void milik keluarga Wang kembali dari luar kota dan bertemu dengan tim dari keluarga kerajaan Void. Keluarga Wang mendengar suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi di kapal terbang Void milik tim itu. Saya menduga bahwa tim itu sedang mengawal seekor binatang Dewa Raja." Ketika Ye Xuan mendengar berita itu, dia langsung tertarik dan bertanya, "Di mana itu?" Saat kapal keluarga Wang bertemu dengan tim itu, mereka berada di pegunungan Siling. Sekarang diperkirakan hanya berjarak 10 hari dari kota Raja Abis, kata Wang Xiangyun. Mata Ye Xuan tiba-tiba bersinar dengan cahaya tajam, dan dia bertanya, "Ada berita lainnya?" "Tidak lagi, tapi..." Wang Xiangyun ragu untuk berbicara. "Tapi apa?" tanya Ye Xuan. "Untuk informasi sepenting itu, haruskah kita membayarnya dengan batu roh sebagai hadiah?" tanya Wang Xiangyun. "Berapa yang kamu inginkan?" Ye Xuan merasa sedikit aneh. Terakhir kali dia menanyakan informasi, pihak lain tidak meminta batu roh, tetapi kali ini dia benar-benar meminta batu roh. Dia benar-benar terobsesi dengan uang. "Informasi sepenting itu pasti bernilai setidaknya 50.000 batu roh," kata Wang Xiangyun. "Baiklah, aku akan berutang kepadamu terlebih dahulu dan membayarnya nanti." Ye Xuan berkata dengan acuh tak acuh dan mengakhiri pembicaraan. Ujung lain dari jimat giok.
Di bawah pengawasan tim pengawal kerajaan Void, Wang Xiangyun perlahan meletakkan jimat giok pesan di atas meja dan berkata, kita selesai. Kapten penjaga itu menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara dingin, mengapa kamu ingin meminta kompensasi nanti? Wang Xiangyun menjelaskan saya memiliki hubungan bisnis dengan orang itu. Jika saya tidak meminta kompensasi, bukankah itu aneh? Setelah mendengar penjelasan ini, sang kapten penjaga menganggapnya memang cukup masuk akal. Menjual intelijen demi uang akan memperkecil kemungkinan timbulnya kecurigaan. Bagus sekali, Anda telah memberikan kontribusi, Bupati akan memberi Anda hadiah. Kapten pengawal itu melambaikan tangan kepada 6 pengawal di belakangnya dan berkata, ayo kembali dan melapor. Setelah pengawal kerajaan Void pergi, Wang Xiangyun menghela napas panjang dan berdoa dalam hati, aku telah melakukan semua yang aku bisa. Jika kau sendiri tidak dapat memahaminya, jangan salahkan aku saat kau mati. Di atas laut berbintang, dalam perjalanan kembali ke Mangshan, Ye Xuan semakin berpikir bahwa permintaan kompensasi mendadak Wang Xiangyun tampak agak aneh. Jika Wang Xiangyun menginginkan batu roh, dia seharusnya memintanya terakhir kali. Sekalipun terakhir kali dia lupa, masuk akal kalau dia ingat meminta batu roh kali ini. Namun angka ini lebih menarik. Terakhir kali, ketika Wang Xiangyun menggunakan bibirnya untuk mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, dia juga meminta 50.000 batu roh sebagai hadiah. Apakah angka ini hanya tebakan acak? Atau apakah itu mengisyaratkan sesuatu? Ye Xuan menyipitkan matanya sedikit, samar-samar menyadari apa yang dimaksud Wang Xiangyun. Setelah kembali ke Mangshan, Ye Xuan pergi berdiskusi dengan Qin Taya. Setelah menceritakan keseluruhan prosesnya, Ye Xuan menebak, saya merasa Wang Xiangyun mencoba memberitahu saya bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Qin Taya telah memimpin pasukan Long Yuan selama bertahun-tahun dan secara pribadi mendirikan sistem garda rahasia Night Owl. Ia juga merupakan orang yang berpengalaman dalam bidang intelijen. Dia mengangguk tanda setuju, kemungkinan besar ini penipuan. Jadi, apakah kamu ingin menerima rencana ini? Tanya Ye Xuan. Mungkin kita bisa menggunakan trik mereka sendiri untuk melawanmu. Jika mereka ingin menyergapmu di kehampaan di luar wilayah kekuasaan, jumlah pasukan yang dikirim tidak akan terlalu banyak. Jika keluarga kerajaan kekosongan ingin membasmimu, seharusnya ada 2 petarung tingkat Raja Dewa. Jika tebakanku benar, mereka seharusnya adalah Naga Ibel Ao Gu dan Pangeran Feng Xiao. Selain itu, seharusnya ada setidaknya 3.000 penunggang Raja Naga. Qin Taya menganalisis dengan saksama. Kesimpulan Ye Xuan hampir sama. Jika penyergapan sebesar ini, bisakah kita mengatasinya? Ye Xuan tidak yakin tentang efektivitas tempur kavaleri biru naga elang. Skala kavaleri hijau elang naga saat ini adalah 10.000. Dengan dukungan bola petir, mereka seharusnya mampu melawan 3.000 kavaleri Raja Naga Banjir. Keluarga kerajaan Void tidak tahu bahwa kita memiliki kavaleri hijau elang naga, dan mereka seharusnya tidak membuat persiapan apapun sebelumnya. Mungkin kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk menguji efektivitas tempur kavaleri hijau elang naga. Qin Taya berkata dengan serius. Setelah jeda, dia menambahkan satu-satunya hal yang kami khawatirkan sekarang adalah apakah keluarga kerajaan Void akan mengirimkan 3 Raja Dewa. Jika Raja Dewa ketiga dari keluarga kerajaan Void berpartisipasi dalam penyergapan, akan sulit bagi kami untuk menghadapinya. Alasan mengapa Qin Taya merasa bahwa dia bisa menggunakan trik lawan untuk melawannya adalah karena semuanya didasarkan pada premis bahwa keluarga kerajaan Void akan mengirim 2 Raja Dewa. Ye Xuan dan Qin Taya dapat pergi bersama untuk menghadapi 2 Raja Dewa. Begitu keluarga kerajaan Void mengirimkan Raja Dewa ketiga, situasinya akan benar-benar berbeda. Ini memang kuncinya. Kurasa lebih baik melakukan ini. Aku akan muncul sendiri terlebih dahulu dan memancing orang-orang kuat dari keluarga kerajaan Void yang menyergap. Jika hanya ada 2 Raja Dewa, maka rencananya akan berjalan. Jika Raja Dewa ketiga muncul, maka rencananya akan dibatalkan. Aku akan menemukan cara untuk lolos dari kejaran itu. Ye Xuan merenung. Qin Taya mengerutkan kening, sangat khawatir jika itu terjadi, kamu akan berada dalam bahaya. Jelas ada bahaya, tetapi patut dicoba. Selain itu, lokasi penyergapan yang dipilih oleh keluarga kerajaan Void telah dirancang dengan mempertimbangkan segala hal. Lokasinya terlalu dekat dengan kota kerajaan Abyss, dan Mangshan tidak memiliki peluang untuk pergi ke sana. Dalam rencana keluarga kerajaan Void, hanya aku yang jatuh ke dalam perangkap mereka. Ye Xuan menganalisis. Baiklah, aku akan menempatkan gerbang surah sejauh 30 mil. Begitu keadaan melampaui ekspektasi, kita akan berjuang keluar. Selama kita bisa bertahan sejauh 30 mil, kita bisa menggunakan gerbang surah untuk evakuasi. Qin Taya membuat rencana cadangan yang paling dapat diandalkan. Baiklah, mari kita atur seperti ini. Setelah rencana membalikkan keadaan selesai,
Qin Taya segera keluar untuk menyiapkan kavaleri naga elang hijau agar siap berangkat. Ye Xuan memimpin dan mengendarai bola guntur menuju lokasi penyergapan yang diatur oleh keluarga kerajaan Void. Tempat di mana keluarga kerajaan Void memasang jebakan berjarak 10 hari perjalanan ke barat daya kota kerajaan Abis. Jika Ye Xuan ingin mencegat tim ini, dia harus segera berangkat dan mencapai lokasi target dalam waktu 3 hari. Oleh karena itu, menurut rencana penyergapan keluarga kerajaan Void, Ye Xuan hanya bisa pergi sendiri dan tidak akan mendapat dukungan dari suku Mangshan karena tidak mungkin bagi suku Mangshan untuk mencapai lokasi penyergapan dalam waktu 3 hari. 3 hari kemudian, di sebelah timur Laut Pegunungan Siling, sekelompok Void Royals sedang berbaris. Tim ini memiliki 3 kapal terbang kerajaan, yang dikawal oleh pasukan 3.000 prajurit kavaleri. Ye Xuan menyusul tim dan mengamati mereka sejenak dari jarak 100 mil. Tim ini memang tim yang dilaporkan Wang Xiangyun. Tim ini benar-benar tampak seperti tim yang mengawal monster kuno. Terlebih lagi, orang yang memimpin tim ini adalah Pangeran Feng Xiao, yang berada di kapal terbang kerajaan di garis depan. Semua ini berbeda dari apa yang dikatakan intelijen. Ye Xuan mengikuti tim dan mengamati selama setengah hari. Merasa waktunya sudah tepat, dia menepuk kepala besar Lei Qiyu dan menyusul. Kilatan petir keemasan melintas di kehampaan tak berujung dan menghalangi kapal terbang kerajaan. Ye Xuan berdiri di belakang bola petir, menatap Pangeran Feng Xiao sambil tersenyum, dan berkata, "Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Aku harap kamu baik-baik saja." Mata Pangeran Feng Xiao menjadi gelap, lalu dia mengangkat tangannya dan memerintahkan, bentuk formasi tempur. "Jangan sebutkan mereka. Aku bisa membasmi kavaleri manta ini hanya dengan 1 pedang," kata Ye Xuan sambil tersenyum. Pangeran Feng Xiao menyeringai dan mencibir, "Kau di sini untuk mencegatku dan merampok binatang buas raja kuno di atas kapal terbang, kan?" Ye Xuan tidak menyangkalnya dan berkata dengan tulus, "Ya, itu rencanaku." Hahaha, Pangeran Feng Xiao tertawa terbahak-bahak. Setelah selesai tertawa, tatapan tajam melintas di matanya. Dia berkata, "Apakah menurutmu kamu bisa berhasil?" "Tentu saja, karena kamu terlalu lemah." Ye Xuan berkata dengan percaya diri. Pangeran Feng Xiao tertawa semakin keras. "Kalau begitu, kau akan kecewa. Aku punya sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan kepadamu. Para pengawal, buka pintu aula dan biarkan dia melihat monster kuno macam apa yang telah kita tangkap." Dengan 3 kali dentuman, pintu aula kubah dari 3 perahu terbang hampa terbuka, dan 2.000 penunggang Raja Naga bergegas keluar dari dalam. Setelah bergegas keluar, mereka melepaskan naga-naga yang membelah langit dari kantong binatang roh mereka dan naik ke udara untuk membentuk barisan. Pangeran Feng Xiao berkata dengan wajah penuh cibiran orang bodoh dan rendahan, "Tahukah kau apa yang sedang terjadi?" Ye Xuan berpura-pura terkejut dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Pangeran Feng Xiao tersenyum semakin bangga, dalam suasana hati yang baik, dan dengan sabar menjelaskan, "Aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui sepenuhnya bahwa informasi yang kau dapatkan adalah apa yang aku atur agar keluarga Wang sampaikan kepadamu." Hahaha. "Jadi apa? Kau mengatur 2.000 kavaleri naga raja untuk menyergapku. Bukannya aku meremehkanmu, tapi hanya kau dan 2.000 kavaleri naga raja ini tidak cukup bagiku untuk membasmi dengan 1 tangan." Ye Xuan mencibir. Tepat pada saat ini, seekor naga ajaib terbang dari kejauhan, diikuti oleh 2.000 penunggang Raja Naga lainnya. Naga jahat itu mendekat, berubah menjadi naga jahat Aogu, dan memimpin 2.000 penunggang kuda Raja Naga ke tempat kejadian. "Bagaimana kau bisa bertahan hidup jika aku juga ikut?" tanya naga ibel Aogu sambil tersenyum. Ye Xuan melihat sekeliling dan melihat 4.000 penunggang Raja Naga telah muncul. Jumlah ini tidak jauh berbeda dari tebakan awal yakni 3.000, dan dilihat dari jumlah pasukan penunggang Raja Naga, tidak ada gelombang ketiga pasukan penyergapan. "Hanya kalian berdua." Ye Xuan menatap naga ibel Aogu dan Pangeran Feng Xiao, ekspresinya masih tenang. "Kami berdua sudah cukup untuk menghadapimu. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa sejak kau mendekati tim ini, kau sudah menjadi orang mati." Pangeran Feng Xiao menunjukkan sikap sombong dan tertawa terbahak-bahak. "Aku rasa tidak." Ye Xuan tersenyum tipis. Tatapan mata Pangeran Feng Xiao berubah dingin, dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, sambil memerintahkan, "Tangkap dia." 4.000 penunggang Raja Naga segera mengelilinginya dan melemparkan lembing mereka, membentuk jaring untuk menjebak Ye Xuan. Jaring yang dinaiki Raja Naga dapat menangkap binatang-binatang surgawi, menjebak raja-raja binatang dewa, dan juga dapat menjebak raja-raja dewa yang sakti. Tentu saja, tanpa dukungan orang kuat, 4.000 penunggang Raja Naga tidak akan mampu mengalahkan Raja Dewa Primordial. Jaring ini hanya dapat digunakan untuk menghalangi jalan Ye Xuan untuk melarikan diri. Jika ingin menangkap Ye Xuan, naga ibel Aogu dan Pangeran Feng Xiao masih perlu bekerja sama.
Pangeran Feng Xiao perlahan terbang dan datang di depan Ye Xuan. Dia menunjukkan senyum menantang dan berkata, "Baiklah, kematianmu sudah dekat. Aku bisa memberimu kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Silakan." Ye Xuan mengamati sekelilingnya dan bertanya dengan santai, "Apakah kamu benar-benar tidak memiliki penyergapan lain?" "Tidak perlu." Pangeran Feng Xiao sangat yakin. "Itu sangat penting. Aku berkata jujur padamu, jika kau tidak mengatur penyergapan lainnya, tamatlah riwayatmu." Ye Xuan menyeringai. Pangeran Feng Xiao menyipitkan matanya dan mendengus dingin, "Kamu masih berani bersikap keras kepala saat kamu hampir mati. Tunggu sampai aku memotong kepalamu, dan aku akan melihat apakah kamu masih bisa tertawa." Naga Ibel Ao Gu tidak sesombong Pangeran Feng Xiao. Ketika dia mendengar kata-kata Ye Xuan, dia entah kenapa merasa ada yang tidak beres. Ye Xuan terus tersenyum dan berkata kepada Pangeran Feng Xiao, "Berbaliklah dan lihatlah, ada kejutan." Pangeran Feng Xiao mengerutkan kening dan tanpa sadar menoleh ke belakang, hanya melihat titik-titik kecil muncul di ujung kehampaan. Titik-titik kecil ini mendekat dengan cepat, dan setelah beberapa saat mereka dapat terlihat jelas sebagai monster mirip elang hijau, dengan seorang manusia duduk di belakang mereka. Bola guntur itu meraung menuju langit. Kavaleri naga elang hijau melaju dan terbang, membentuk formasi dan menghadapi kavaleri Raja Naga Banjir. Qin Tai juga muncul di depan pasukan. Ekspresi Naga Ibel Ao Gu dan Pangeran Feng Xiao tiba-tiba menjadi serius. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar memiliki bala bantuan, dan jumlah bala bantuan ini cukup besar, 10.000 pasukan kavaleri. Ye Xuan menyeringai dan berkata, "Seperti yang kukatakan, jika kamu tidak mengatur penyergapan lainnya, kamu akan berada dalam masalah." Pangeran Feng Xiao berpikir cepat dan perlahan menjadi tenang. Menurutnya, meskipun suku Mangshan memiliki 10.000 prajurit kavaleri, di luar angkasa, kavaleri tidak dapat mengandalkan jumlah saja. Jika kavaleri ingin menjalankan efektivitas tempurnya, ukuran memang penting. Akan tetapi, hal ini memiliki prasyarat, yakni, daya tempur satu ekor kuda harus cukup kuat agar pasukan kavaleri dapat mengerahkan daya tempur yang memadai. Ambil contoh 2 unit kavaleri dari Void Royal Family. Kavaleri Manta sebenarnya adalah unit kavaleri yang sangat kuat di wilayah kehampaan ekstrateritorial. Akan tetapi, kavaleri Manta masih rentan di hadapan kavaleri Raja Naga. Dapat dikatakan bahwa 10.000 kavaleri Manta bukanlah tandingan 3.000 kavaleri Raja Naga. Memikirkan hal ini, Pangeran Feng Xiao tertawa lagi, tidak ada gunanya memiliki bala bantuan. Kavaleri macam apa yang bisa dilatih oleh orang-orang rendahan dari suku Mangshan ini? Bahkan 10.000 kavaleri Anda mungkin tidak dapat mengalahkan 3.000 kavaleri Parimanta. Di depan kavaleri Raja Jiaolong, Anda hanyalah sekelompok sampah yang menunggu untuk mati. Ye Xuan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin melihat dengan jelas siapa 10.000 penunggang kuda ini? Tidak bisakah kamu mengenali monster macam apa mereka?" Pangeran Feng Xiao memang tidak mengakuinya. Sebagai seorang pangeran bupati, dia tidak perlu mengetahui hal-hal ini. Namun, ada beberapa anggota keluarga kerajaan Void yang dikenali dalam tim. Seorang pengawal kerajaan menghampiri Pangeran Feng Xiao dan berbisik, "Monster ini disebut elang naga hijau." Titik. Apa yang salah dengan elang naga hijau? Bagaimana monster seperti elang bisa dibandingkan dengan Raja Naga? Pangeran Feng Xiao mencibir. Pengawal kerajaan menambahkan, elang naga biru ini memiliki pangkat yang tinggi. Ia adalah salah satu dari sedikit monster di kehampaan luar yang berani bersaing dengan naga banjir pembelah langit untuk memperebutkan wilayah. Ekspresi Pangeran Feng Xiao berubah serius, dia mengerutkan kening dan bertanya, jika ada monster sekuat itu, mengapa dia tidak menjadi kavaleri keluarga kerajaan? Keluarga kerajaan Void tidak hanya memiliki satu jenis kavaleri. Selain kavaleri Raja Naga, penguasa wilayah kekosongan ekstrateritorial, ada juga kavaleri Manta. Selain itu ada beberapa kavaleri lainnya. Namun, kavaleri lainnya tidak berukuran besar. Karena kecuali kavaleri Raja Naga, efektivitas tempur sebagian besar kavaleri yang dilatih oleh monster serupa dengan kavaleri Manta, dan beberapa spesies sedikit lebih kuat. Namun, pada akhirnya, satu-satunya yang benar-benar terdaftar sebagai kekuatan utama oleh keluarga kerajaan Void adalah kavaleri Raja Naga dan kavaleri Manta. Alasan mengapa kavaleri Raja Naga dapat menjadi kekuatan utama adalah karena kemampuan tempurnya yang kuat. Alasan mengapa kavaleri Parimanta dapat menjadi kekuatan utama bukan karena daya tempurnya, tetapi karena kemampuan reproduksinya yang kuat, yang dapat dengan cepat memperluas ukuran kavaleri. Oleh karena itu, semua prajurit kavaleri lain yang mempunyai efektivitas tempur serupa dengan kavaleri Manta dikalahkan oleh kavaleri Manta. Hanya penguasa kehampaan ekstrateritorial seperti kavaleri Raja Naga yang dapat menjadi kavaleri terkuat dari keluarga kerajaan kehampaan meskipun ikan pari Manta kehampaan memiliki kemampuan reproduksi yang kuat.
Meskipun keluarga kerajaan Void mencantumkan kavaleri Manta dan kavaleri Raja Naga sebagai kekuatan utama pasukan, mereka tidak pernah berhenti menjinakkan monster lainnya. Selama jutaan tahun, keluarga kerajaan Void pada dasarnya telah mencoba menjinakkan semua monster yang ada di kehampaan di luar wilayah kekuasaannya. Jika ada jenis kavaleri yang dapat bersaing dengan kavaleri Raja Naga, keluarga kerajaan Void pasti memilikinya. Anggota keluarga kerajaan Void menjelaskan, jenis elang naga biru ini sangat sulit diatur dan sulit dilatih menjadi pasukan berkuda. Para kesatria harus mampu menaklukkan elang naga biru. Sekalipun satu atau dua elang naga biru berhasil dijinakkan sesekali, sulit untuk membentuk pasukan dalam skala besar. Pangeran Feng Xiao menunjuk ke arah 10.000 kavaleri hijau naga elang yang berdiri di depannya dan bertanya, bagaimana kamu melatih semut-semut rendahan ini? Aku tidak tahu soal itu. Raja Void menggelengkan kepalanya dan berkata. Ye Xuan tersenyum pada Pangeran Feng Xiao, mengepalkan tangannya, dan berkata, tidakkah kau ingin menyergapku? Kau bisa melakukannya sekarang. Wajah Pangeran Feng Xiao tampak agak jelek. Awalnya, dia berencana untuk bergabung dengan naga jahat Aogu untuk membasmi Ye Xuan dan menghilangkan masalah selamanya. Situasi saat ini berbeda dari yang diharapkan. Qin Tai A muncul, yang berarti penyergapan menjadi 2 lawan 2. Dilihat dari kekuatan tempur di tingkat Raja Dewa, dia tidak diuntungkan dan hanya bisa berakhir seri. Ketika kekuatan tempur di tingkat Raja Dewa tidak dapat menentukan pemenang, itu tergantung pada pasukan kedua belah pihak. Pangeran Feng Xiao memperkirakan keefektifan pertempuran kavaleri Raja Naga dan kavaleri hijau elang naga, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi rileks. Kavaleri Raja Naga adalah penguasa kehampaan luar dan telah mendominasi kehampaan luar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin mereka bisa dikalahkan oleh sekelompok kavaleri yang dilatih oleh manusia yang rendah hati? Asalkan kavaleri Raja Naga memusnahkan kavaleri naga elang hijau, lalu berbalik menghadapi Ye Xuan, mereka pasti menang di bawah kendali ketat langit dan bumi, hanya saja perlu sedikit usaha lagi. Pangeran Feng Xiao mendengus dingin, jangan terlalu cepat merasa bangga. Kavaleri Raja Jiaolong adalah penguasa kehampaan luar. Dulu, sekarang, dan akan lebih dari itu di masa depan. Kau, sebuah kavaleri yang dibentuk sementara, ingin bersaing dengan kavaleri Raja Jiaolong. Bermimpilah. Kalau begitu, cobalah saja. Ye Xuan tidak yakin apakah kavaleri naga elang hijau dapat mengalahkan kavaleri Raja Naga Banjir. Namun, setiap pasukan yang kuat tumbuh dari pertempuran berdarah. Meskipun kavaleri naga elang biru berhadapan dengan kavaleri Raja Naga Banjir dalam pertempuran pertama, jumlah mereka lebih dari 2 kali lipat jumlah kavaleri Raja Naga Banjir, sehingga pertempuran ini masih dapat dimenangkan. Selama mereka mampu bertahan dalam pertempuran berdarah ini, para penunggang biru elang naga akan mampu mencapai lompatan kualitatif. Tentara yang telah mengalami pertempuran sesungguhnya dan tentara yang belum pernah mengalami pertempuran sesungguhnya adalah 2 hal yang sangat berbeda. Pangeran Feng Xiao tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Kedua belah pihak berada di level Raja Dewa dengan kekuatan tempur 2 lawan 2. Bahkan jika mereka bertarung selama 3 hari 3 malam, pemenangnya mungkin tidak dapat ditentukan. Kunci kemenangan atau kekalahan adalah duel antara 2 unit kavaleri. Pangeran Feng Xiao mundur 100 kaki jauhnya, mengosongkan posisinya, dan memerintahkan, kavaleri Raja Naga, bentuklah formasi pertempuran, dan hancurkan semut-semut rendahan ini. Minum. Kavaleri Raja Naga berteriak serempak dan membentuk formasi penyerangan, bagaikan anak panah yang tajam, dengan mata panah mengarah langsung ke kavaleri naga elang hijau. Mengaum. Kavaleri Raja Naga meraung serentak, dan tekanan yang diberikan secara bersamaan oleh 4.000 naga pembelah langit membuat kavaleri Manta di sekitarnya gemetar ketakutan. Qin Tai A juga mundur 100 kaki untuk memberi ruang, mengarahkan tombak haorinya ke depan, dan berteriak, bentuk formasi, serang dalam kelompok. Melolong. Bola guntur itu menjerit pada saat yang tepat. Kavaleri naga elang biru segera mengambil tindakan, membentuk formasi penyerangan dan menghadapi kavaleri Raja Naga. Di luar wilayah kekuasaannya, elang naga hijau merupakan salah satu dari sedikit monster yang berani bersaing dengan naga pembelah langit untuk memperebutkan wilayah. Oleh karena itu, saat menghadapi auman Raja Naga, elang naga hijau tidak menunjukkan rasa takut dan juga mengeluarkan teriakan yang ganas. Kedua belah pihak berada di ambang perang. Membasmi. Membasmi. 2 teriakan keras terdengar, dan 2 prajurit kavaleri tingkat penguasa melancarkan serangan. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan, kavaleri di depan terlempar, dan kavaleri di belakang menyerbu dan pertempuran jarak dekat pun terjadi. 10.000 penunggang naga elang hijau dan 4.000 penunggang Raja Naga Banjir bertarung dalam pertempuran jarak dekat, dan tidak jelas pihak mana yang lebih kuat. Kavaleri Raja Naga terlatih dengan baik, memiliki kerjasama tim yang baik, dan lebih kuat dalam pertarungan individu. Akan tetapi,
Jumlah penunggang naga elang biru cukup besar sehingga mereka tidak kalah dalam pertempuran jarak dekat. Pertempuran menjadi semakin sengit, kedua belah pihak menderita kekalahan, dan sulit untuk mengatakan siapa yang menang untuk sementara waktu. 1460